Ada nggak di antara kalian yang ngerasakan kamu tuh bolak-balik menarik hubungan yang salah, terutama hubungan romantis? Pasangan yang nggak pengertian, pasangan yang nggak bisa berkomitmen, atau bahkan kamu ngerasakan kamu udah berjuang sendirian tapi nggak pernah cukup. Mungkin sebetulnya pemahaman atau apa yang kamu pikir ideal tentang cinta, rasa aman dan kebutuhan dalam hidup itu masih perlu diperbaiki. Karena pemahaman kamu tentang itu semua masih ambiar, masih berantakan. Yang ujungnya malah jadi batu sandungan atau malah jadi blockages dalam upaya kamu menjalin dan mendapatkan hubungan-hubungan yang lebih sehat. Ini bukan ajang atau bukan tempat buat kamu menyalahkan diri sendiri atau merasa kayak kayaknya aku yang salah sih makanya aku selalu begitu. Tapi kalau kamu nonton video ini dan kamu tertarik buat lanjut nonton video ini, sebetulnya ini adalah panggilan dari hati kamu yang paling dalam. Kalau ini adalah waktunya buat kamu mulai healing, waktunya buat kamu mulai menyembuhkan diri agar nantinya ke depannya kamu bisa menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat. Ada beberapa tanda yang bisa jadi indikator kamu sebetulnya masih terjebak dalam ritme atau pola pemahaman yang salah tentang cinta, tentang rasa aman, tentang kedamaian, dan tentang keutuhan. Yang pertama adalah codependency atau ketergantungan. Orang-orang yang masih terjebak dalam codependency atau ketergantungan biasanya dia tuh selalu mencari validasi dari orang lain, entah itu pasangan atau siapapun. Ini tuh contohnya kalau kamu ngerasakan cinta itu adalah kondisi di mana kamu harus selalu dibutuhkan. Jadi kalau dia nggak kasih perhatian atau kalau orang yang lagi kamu deketin atau lagi dekat sama kamu nggak kasih perhatian, sehari aja kamu langsung ngerasain insecure. Kamu langsung ngerasa kayaknya ada yang kurang nih sama gue. Dan ini tuh bahaya banget. Karena seakan jadinya kamu menggantungkan rasa aman kamu dan harga diri kamu kepada orang lain. Dengan orang lain. Bukan pada dirimu sendiri. Padahal rasa aman itu atau safety dan comfort ya, rasa aman, rasa nyaman sejatinya sumbernya itu muncul dari dalam. Kalau situasi ini atau kondisi ini kamu terus biarkan, kamu tuh malah akan kayak kasih akses ya buat orang lain mengontrol kamu, dan kamu hanya akan menarik orang-orang yang memperkuat ketakutan kamu, bukan bantu kamu sembuh, bukan bantu kamu pulih. Dan cara mengatasinya itu gimana? Coba belajar untuk menyelam ke dalam diri, balik ke dalam, fokus ke self-worth, fokus ke memperbaiki rasa percaya diri kamu, fokus ke memperbaiki pola hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Bisa nggak kamu sayang sama dirimu sendiri? Bisa nggak kamu merasa layak tanpa memaksakan diri harus selalu ditemani, didampingi, atau divalidasi sama orang lain? Apakah kamu bisa merasa utuh ketika kamu sendirian? Apakah kamu merasa kesepian kalau kamu sendirian? Karena sendiri itu bukan berarti kesepian loh. Dan yang kedua, contoh kasus yang kedua adalah kamu tuh terbiasa punya pola chasing atau mengejar orang lain, mengejar penerimaan, mengejar validasi sampai kamu lupa sama dirimu sendiri. Pernah gak kamu ngerasa kayak kamu tuh baru bisa dapet cinta kalau kamu kayak lagi lari maraton, terus-terusan kejar validasi, terus-terusan kejar perhatian, terus-terusan mengejar supaya si dia tuh balas chat kamu atau telepon kamu balik. Padahal orang yang kamu kejar tuh udah effortnya gitu-gitu aja, atau bahkan gak ngejar atau gak melakukan apa-apa yang lebih gitu loh. Jadi kayak kamu capek sendirian. Nah, kalau kamu masih berada dan terjebak dalam situasi ini, kamu perlu menyadari kalau kamu tuh pasti punya luka dalam yang perlu kamu lihat, perlu kamu analisa, perlu kamu sembuhkan. Apakah memang kamu punya pemahaman seakan cinta itu harus dikejar secara mati-matian, padahal cinta yang sehat itu pasti akan mengalir? Kamu pernah dengar nggak istilah apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan? Nah, bukan malah bikin kamu semeraut, pusing, panik, atau harus terlalu chasing. Ini tuh kalau kamu terobsesi buat mengejar ya, seakan kamu nggak percaya kalau Tuhan tuh bisa menyediakan pasangan yang lebih baik buat kamu. Semesta bisa menyediakan pasangan yang lebih baik buat kamu yang memang selaras dan sepadan. Gimana cara nyembuhinnya? Balik lagi, mulai bangun hubungan yang sehat dan cintai dirimu sendiri. Jangan kejar apa yang seharusnya kamu berikan dan kamu tumpahkan sampai luber ke dirimu sendiri. Sayang gak sih? Kamu kejar orang lain, kamu terobsesi sama orang lain, terus kamu malah abandon, kamu malah meninggalkan dirimu sendiri. Dan yang ketiga, gak peduli seberapapun kamu berusaha untuk terlihat baik-baik aja, atau menunjukkan ke dunia kamu baik-baik aja, you just never feel like you're enough.
Kamu gak pernah merasakan kamu cukup. Gak cukup baik, gak cukup cantik, gak cukup ganteng, gak cukup pinter, gak cukup kaya, gak cukup populer, gak cukup ini, gak cukup itu. Dan ujungnya perasaan ketidakcukupan ini itu akan jadi bom waktu yang tunggu aja meledak. Ini adalah proyeksi ya dari kurangnya rasa penerimaan diri. Orang yang merasa kayak kurang atau gak cukup ini, gak cukup itu, gak cukup ini, apapun ya, itu sebetulnya karena kamu gak percaya kalau diri kamu utuh. Kamu gak percaya kalau kamu berharga apa adanya. Mungkin bisa jadi ada penyebab trauma dari masa lalu, pengabaian dari orang tua, atau bullying, atau apapun. Trauma yang bikin kamu ngerasakan you're not good enough, atau bikin kamu takut kayaknya di luar sana gak pernah ada orang yang bisa menerima dan mencintai gue apa adanya. PR-nya adalah, balik lagi, coba untuk belajar mencintai dan mengafirmasikan kalimat-kalimat pemikiran dan narasi positif ke dirimu sendiri. Misalnya, I'm worthy of love. Aku layak untuk menerima cinta. Gue berharga. Gue berhak untuk dicintai. Gue layak untuk mendapatkan cinta yang terbaik. Itu mungkin kesannya sepele. Tapi kalimat-kalimat ini, kalau kamu rutin lakukan dan kamu imani, kamu jalani, kamu embody, kamu resapi, itu nantinya akan bantu kamu untuk mereset. Factory reset, sama kayak kalau kita factory reset gadget, HP, laptop, anything. Dan yang terakhir, biasanya orang-orang yang belum punya pemahaman yang sehat tentang cinta, itu dia punya dua ketakutan yang paling parah. Fear of rejection and fear of abandonment. Rasa takut buat ditinggalkan dan rasa takut buat ditolak. Entah kamu juga malah jadi terbiasa bikin tembok, bangun tembok yang tinggi banget, nolak-nolakin orang lain, atau malah kamu jadi terlalu posesif ke orang lain, ke pasangan, ke teman, ke siapapun. Sebetulnya karena apa? Karena kamu takut disakiti lagi, takut ditinggalkan lagi. Dan itu berakal dari luka lama yang pasti belum kamu sembuhkan, atau bahkan worst case scenario belum kamu sadari. Ujungnya malah bikin kamu jadi terlalu clingy. Dan ini pasti akan menjauhkan kamu dari hubungan cinta yang sehat. Solusinya atau jalan keluarnya gimana? Sadari kalau kamu perlu menghadapi ketakutan ini. And it has to be you who deal with this fear. Harus kamu yang nyelesain dan ngurusin ini loh. Kamu gak bisa bergantung sama orang lain, karena orang lain juga punya lukanya, traumanya, prosesnya masing-masing. Kamu egois kalau kamu memaksakan orang lain buat nyembuhin kamu simsalabim instan. Sadari bahwa kamu gak pernah kekurangan cinta. Apalagi kalau kamu udah paham gimana caranya dan pentingnya mencintai diri sendiri. Dan kamu tuh gak akan pernah kehilangan apa-apa kok kalaupun orang lain pergi meninggalkan kamu. Karena sejatinya kamu juga masih punya dirimu sendiri, dan itu PR-nya buat kamu. Kamu harus bisa bikin diri kamu merasa utuh ketika kamu sendiri. Kamu harus bisa bikin diri kamu merasa aman ketika kamu sendiri. Dan lagi-lagi aku bilang, sendiri itu bukan berarti kesepian. Next, ada masanya orang-orang mungkin berpikir kamu butuh savior, kamu butuh penyelamat. Tapi kamu perlu menyadari kalau misalnya at the end of the day, the one who needs to save you is you. Pada akhirnya orang yang butuh menolong dirimu sendiri itu kamu, bukan orang lain. Karena kalau kamu terus-terusan mengulangi pola atau ritme yang sama ini, kamu akan ngerasa kayak hidup kamu tuh banyak banget dramanya. Dan kamu kesulitan buat narik hubungan yang sehat. Entah kamu di ghosting, atau kamu ghosting orang, atau kamu menyabotase dirimu dengan mindset atau pola pikir yang bikin kamu ngerasa kayak tadi, I'm not worthy of love. Gue gak layak untuk dicintai. Kalau kamu masih dengerin video ini dan kamu ngerasa relate, percaya deh, anggaplah ambil video ini sebagai tanda atau pertanda ini udah waktunya buat kamu healing. Karena aku yakin aku gak akan pakai hashtag kok. Mungkin aku gak akan pakai caption, tapi aku yakin video ini pasti akan menemukan siapapun yang memang udah waktunya untuk dikasih reminder, wake up call, untuk bisa menarik cinta yang lebih ideal dan lebih sempurna, dimulai dari belajar menerimakan yang terbaik. Dan kurang-kurangin apapun yang udah gak selaras. Kasih ruang buat semesta masuk, buat itu semesta mengirimkan cinta yang terbaik buat kamu. Well, kita rasa videonya cukup segini aja. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.